Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Asus A407 ya, seri A407 dengan kendala laptopnya sering blue screen, teman-teman ya. Tak hanya blue screen, teman-teman. Jadi Asus ini mempunyai kendala yaitu WiFi-nya tidak bisa connect internet. Terus speakernya juga bertanda X hilang ya. Nah, ini Asus ini dia memakai Windows 10 dan Windowsnya sudah original ya. Nah, di sini bisa kelihatan slogan Windowsnya, artinya Windowsnya original. Nah, tentunya Windows original bisa di reset ya. Nah, ini sudah saya mengatasi blue screen, terus WiFi sama speakernya ini sudah saya install driver, tapi tetap saja nggak bisa. Sudah saya gunakan segala cara, tetap aja nggak bisa ya. Terus saya konfirmasi lagi kepada pemiliknya, yaitu harus di reset. Nah, dan kata pemiliknya nggak apa-apa di reset asal datanya aman kayak gitu. Nah, dan kita akan meresetnya ya, merecovery tanpa kehilangan data satupun, data C maupun D maupun E ya. Jadi untuk Windows 10 data aman. Nah, sebelum merecovery, teman-teman harus menchargernya terlebih dahulu ya. Karena proses recovery tanpa charger, misalkan kehabisan baterai, bisa fatal teman-teman, bisa menyebabkan error, bahkan bisa menyebabkan kehilangan data sekaligus ya. Oke, langsung saja ke caranya ini kita dalam keadaan laptop masih bisa masuk Windows ya, teman-teman silahkan pergi ke setting. Nah, di setting ini ada tulisan update dan security, silahkan teman-teman klik. Nanti di sini ada menu recovery, teman-teman. Silahkan teman-teman klik dan pilih get starter ya. Nanti kita akan diarahkan ke sistem recovery. Nah, di sini ada pilihan nih. Ada pilihan keep my file dan remove everything. Artinya, keep my file itu artinya tidak menghapus data, sedangkan remove everything itu menghapus data semuanya. Nah, kita akan pilih keep my file ya, karena kita akan menyelamatkan datanya. Ini yang akan terhapus itu, sini kan ada keterangan restore setting ya, jadi setting dan aplikasi saja yang kembali ke awal, kalau data tetap aman. Jadi untuk aplikasi semuanya akan hilang teman-teman ya, setting-setting gitu akan kembali ke default seperti semula atau kembali ke bawaan pabrik ya teman-teman ya. Dan silakan teman-teman tunggu saja, proses di sini tidak lama, kurang lebih 1 menit atau sampai 2 menit lah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Ini akan merubah setting dan akan keep my files itu personal file itu tidak akan terhapus ya. Windows akan diinstal ke bawaan dan menghapus semua aplikasi. Teman-teman tinggal klik restart ya. Nanti prosesnya akan seperti ini. Silakan tunggu, nanti laptop akan restart ya. Nah, seperti ini, laptop akan restart otomatis. Perlu diketahui juga, untuk merecovery sistem itu bisa memerlukan waktu paling lama 3 jam, maksimal 4 jam lah ya, tergantung kecepatan prosesornya juga. Loh, kok ini videonya cepat? Ini saya percepat ya, agar teman-teman nunggunya tidak bosan, tidak jenuh. Saya percepat ya. Jadi jika teman-teman misalkan, wah kok saya lama gitu, maksimal 4 jam proses recovery ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan lama. Emang proses recovery Windows 10 semuanya sama segitu ya. Ada yang cepat, biasanya prosesornya itu i7 memakai SSD. Nah, itu proses recovery yang cepat teman-teman. Dia proses recovery-nya hanya kurang lebih 1 jam lah ya. Karena prosesornya sudah tinggi, ditambah sudah tidak memakai harddisk lagi, dia sudah memakai SSD. Tentunya SSD kan prosesnya lebih cepat juga ya. Karena perbandingan harddisk dan SSD sendiri kan, harddisk itu kan dalamnya modelnya piringan kayak kaset DVD gitu, dia membaca data kan dia muter-muter dulu gitu, akhirnya lama. Kalau SSD dia tidak muter-muter dulu, langsung baca, akhirnya lebih cepat. Nah, ini prosesnya saya percepat ya, dari 0 langsung 28. Wah, cepet banget gitu. Nah, ini saya percepat
Jadi teman-teman yang penting tahu intinya ya, cara merecovery tanpa ngapus file gitu. Yang penting itunya aja lah. Jadi teman-teman di bagian ini silahkan di skip aja videonya, nggak apa-apa, atau misalkan jangan skip gitu ya. Ya itu lebih bagus gitu, agar tidak salah klik, agar tidak salah paham. Dan perlu diketahui juga, untuk recovery sendiri, reset ke bawaan pabrik sendiri itu bisa dilakukan khusus di Windows 10 yang original ya teman-teman ya. Jadi jika Windowsnya tidak original, atau misalkan Windowsnya maaf bajakan, itu tidak bisa recovery ya teman-teman ya. Jadi recovery-nya error kayak gitu, recovery-nya tidak 100%. Dan ketika recovery tidak 100% itu bahayanya ke data bisa ke bawah, nggak kebaca kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk Windows 8 proses recovery-nya sama, cuma untuk Windows 8 sendiri dia tidak ada fitur keep my files, jadi tidak bisa menyelamatkan data. Nah untuk Windows 10 ini dia fitur baru sebenarnya ya, jadi lebih aman ke data. Ketika recovery data aman, di dokumen, di download, di musik gitu ya, dicek gitu ya, itu aman, tidak terganggu sedikit pun ya. Asalkan di proses recovery ini teman-teman jangan kehabisan baterai, atau misalkan lama, aduh lama nih, lama dimatiin lewat tombol power, waduh itu yang menyebabkan laptop rusak. Lebih parahnya lagi, rusaknya langsung ke harddisk teman-teman. Sedangkan harddisk sendiri itu tidak bisa diservis ya, bisanya diganti baru, beli baru kayak gitu ya kalau harddisk udah rusak. Nah ini prosesnya udah 85% ya, sudah 85%, saya percepat ya. Dan itu ada teman saya ketawa-ketawa, kenapa? Dia lagi bucin ya. Nah, jangan fokus ke kuncirnya ya, kita fokus ke laptopnya saja. Silakan teman-teman tunggu ya, yang sabar sambil ngopi, sambil santai ya. Kalau misalkan lama jangan marah, misalkan lama nih, waduh gimana nih saya mau kerja, dibanting laptopnya. Tentunya jangan dibanting ya, rusak nanti laptopnya gitu. Ditunggu saja ya. Kalau misalkan tinggal tidur nggak apa-apa, tinggal tidur. Ini berjalan otomatis ya teman-teman ya, berjalan otomatis dan loading otomatis. Nanti juga dia restart sendiri dan masuk setting sendiri. Nah kita perbesar dulu ya. Nah untuk seri A407 ini ketika 100% kan tampilannya akan seperti ini nih. Ini artinya mengkonfirmasi fingerprint ya, karena Asus A407 ini ada fitur fingerprint. Jadi teman-teman tinggal di double klik fitur fingerprintnya di bagian touchpad laptopnya ya. Untuk teman-teman yang enggak ada fingerprintnya tentunya tidak akan menemukan tampilan seperti ini ya, jadi tinggal di next saja. Ini juga tinggal di double klik fitur touchscreen-nya di bagian touchpad seperti itu ya. Ketika sudah di double klik, maka tinggal klik OK saja. Nah di tampilan inilah teman-teman ya yang paling lama. Di tampilan ini dia bisa memakan waktu sampai 2 jam ya. Jadi teman-teman jangan sampai kaget misalkan prosesnya lama. Emang semuanya cara recovery dan reset itu sama, karena dia mempersiapkan penginstalan Windows itu dengan benar-benar sesiap-siapnya. Artinya mengembalikan ke default, benar-benar ke default bawaan pabrik. Jadi tidak akan ada sistem yang tertinggal satupun ya. Ya lebih baik seperti ini ya, daripada ada sistem yang tertinggal, ada kekurangan fitur kan kita repot juga ya teman-teman. Silahkan ditunggu saja sambil ngopi, sambil makan gorengan, sambil makan bakso. Asal baksonya jangan loncat ke keyboard ya, rusak nanti keyboardnya ya. Oke teman-teman, ditunggu saja, nanti dia akan restart sendiri. Nah kedip sendiri ya, dan akan balik lagi ke tampilan biru lagi. Nah itu normal ya, jadi belum selesai, dia balik lagi ke
ke tampilan biru lagi teman-teman, sampai loadingnya itu 100% kayak gitu. Nah, seperti inilah ya loadingnya. Nah, ada tulisan welcome ya. Nah, ini kembali lagi teman-teman ke sini. Ini ditunggu saja. Oh iya, untuk teman-teman nih, kalau misalkan lagi memakai cara ini atau lagi nonton tutorial ini sambil mempraktekannya, misalkan bingung nih atau misalkan beda gitu ya dengan apa yang ada di tampilan laptop teman-teman, bisa langsung teman-teman ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan mau pas respon gitu ya, saya mau langsung balas, bisa langsung WhatsApp saya. Sudah saya siapkan WhatsApp di deskripsi, karena saya membuat video ini benar-benar ingin membagi pengalaman atau ilmu ya untuk teman-teman yang belum bisa, yang belum mengerti gitu. Maka saya taruh nomor telepon, nomor WhatsApp sengaja ya, agar teman-teman bisa bertanya langsung kayak gitu. Nah, sebentar lagi selesai ya, 88, dan saya percepat ini jadi selangsung 100% teman-teman ya. Nah, dan nanti ketika selesai akan langsung muncul seperti ini ya. Kalau misalkan laptopnya ada passwordnya, tentunya langsung ke tampilan wallpaper lock screen seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang laptopnya ada passwordnya, silahkan masukkan passwordnya, karena reset recovery sendiri keep my file itu tidak menghapus data dan tidak menghapus password atau sandi ya. Jadi di tampilan ini silakan teman-teman masukkan passwordnya. Nah, dan kita masukkan password loginnya ya. Dan nanti ketika passwordnya sudah dimasukkan, proses tampilan selanjutnya akan loading lagi ya. Nah, akan restart seperti ini, laptopnya bilang hai. Nah, tampilannya kan seperti ini teman-teman ya, seperti kita membeli laptop baru. Tampilannya seperti inilah, laptop baru dihidupkan. Jadi dia mempersiapkan sistem untuk kita gunakan ya.
Nah, di proses ini mendinglah di proses ini tidak terlalu lama teman-teman ya. Paling lama itu dia memprosesnya itu 7 menit lah, 7 menit atau 6 menit lah di bagian ini ya. Jadi ini proses sebentar lagi selesai ya, proses recovery itu akan selesai. Jadi teman-teman tunggu saja. Di proses ini jangan sampai laptop kehabisan baterai ya, atau misalkan teman-teman waduh cabut aja deh chargernya, jangan dulu ya, karena di sini sangat-sangat dilarang banget kalau misalkan kehabisan baterai atau misalkan dimatiin lewat tombol power, bisa error fatal. Mending kalau misalkan laptopnya masih garansi ya, bisalah ini digaransiin ke service centernya. Nah, dan ini sudah masuk teman-teman ya, tampilan awalnya seperti ini. Silahkan klik konfirmasi untuk Microsoft Edge nya ya. Nah, ketika sudah di reset, kita sudah mendapatkan aplikasi Microsoft Edge yang terbaru dan terupdate. Silakan teman-teman pilih konfirmasi, terus klik-klik saja ya sampai selesai, dan boleh teman-teman di close aja tampilan Microsoft Edge nya ya. Nah, sudah kita close dulu. Nah, inilah sudah kita reset, ini tampilan sudah di reset, aplikasi hilang ya. Aplikasi-aplikasi yang sudah kita install atau aplikasi yang error atau ada virusnya sudah hilang teman-teman ya. Yang tersisa hanyalah program-program bawaan Windows. Yang tersisa hanyalah file-file penting kita, dokumen, musik, video, picture, download itu masih lengkap dan akan kita cek ya. Semuanya masih lengkap ya teman-teman ya, datanya masih lengkap. Jadi teman-teman silahkan ikuti cara ini agar agar data teman-teman aman ya, aman, terkendali, tak terhapus satupun. Dan oke teman-teman, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya. Lumayan lama, oke. Lumayan lama banget ya. Ya, meskipun lama, yang penting laptop kita normal kembali. Begitu kan maksudnya? Oke lah teman-teman, jika videonya ini bermanfaat silahkan like ya. Jika misalkan videonya tidak bermanfaat silahkan dislike, tidak apa-apa. Atau misalkan teman-teman berkenan mau subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang, terima kasih ya. Untuk teman-teman juga meskipun tidak subscribe, terima kasih sudah mampir, sudah menonton video ini. Oke. Sekian dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.